Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل في كتابه المقدمة الحضرمية رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال فصل يكره الإسراف في الصب. يكره الإسراف فيه بالصب وتخليل اللحية للمحرم والزيادة على الثلاث والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر. فصل شروط الوضوء والغسل الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة والعلم بفرضيته وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور وجري الماء على العضو ودخول الوقت والولاء لدائم الحدث. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Melanjutkan kajian kita kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam pasal berwudu tentang makruhat wudu. Di dalam wudu itu ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada makruhat al-wudu. Yang mana makruh di dalam berwudu, di antaranya tadi sudah kita sebutkan di dalam sunnah-sunnah wudu apabila dilawan atau tidak dikerjakan menjadi makruh. Ya. Sesuatu yang dikerjakan sunnah itu apabila tidak dikerjakan menjadi makruh atau dia mengerjakan yang melebihi batas. Ya. Dicontohkan di sini faslun yukrahul israfu fis shab, ya. Makruh memakai air berlebihan, ya. Israf, ya. Membuang banyak air, tidak hemat dengan air. Di dalam membasuh anggota cukup dengan sedikit air. Cukup tidak berlebihan. Walaupun kita berwudu di tempat air yang banyak, misalnya di bak atau di sungai atau di laut, tetap kita secukup kita membasuh daripada wudu kita dengan sunnah dan wajibnya. Menampar tadi tidak boleh juga, dengan pelan-pelan kita membasuhnya sampai ke wajah kita, sampai ke tangan kita. Ya. Begitu juga takhlilul lihyah, makruhnya bagi orang sedang muhrim dalam ihram haji atau ihram di dalam manasik umrah, dia tidak boleh merontokkan rambutnya, sehingga jangan sampai ada rambut kepala atau rambut di jenggot, ya, jangan sampai disisir, takut ada yang tercopot, ya, nanti dikena dam daripada fidyah merontokkan rambut dengan sengaja-ngaja di dalam haji atau ihram umrah, ya. Dilarang dia selama dia dalam keadaan ihram tidak menyisir rambutnya, ditakutkan ada yang rontok. Makruh juga di dalam berwudu ziyadah ala thalath, ya. Dia melebihi batas 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Ya. Kalau dia kurangi tidak sempurna. Kalau dilebihi makruh. Makruh, ya, melebihi basuhannya dari 3 kali. Termasuk dia sudah israf, sudah berlebihan. Ya. Wal isti'anatu biman yaghsul a'dha'ahu. Ada orang sehat, dia membantu supaya diwudukan tangannya. Itu tidak boleh. Ya. Atau diusap-usap tangannya. Kecuali orang yang sakit. Betul, dia tidak menggerakkan badannya, sudah tidak mampu. Kalau orang yang sehat masih bisa, dia usahakan dengan dirinya sendiri, ya. Dengan airnya yang dia gerakkan, ya. Dengan badannya, ya, yang bisa sehat, dia usahakan berwudu tidak dengan bantuan orang lain, ya. Kecuali tua, sakit dan lain-lainnya. Itu makruhat berwudu. Tadi berbicara makruhatnya, ya. Begitu juga dia hindari daripada sesuatu yang akan membatalkan wudunya, ya. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, tawadda'a thalathan, thumma qala hakadha al-wudu, man zada aw naqasa faqad asa'a wa dhalam. Wudunya Rasulullah 3 kali, itulah wuduku. Siapa yang melebihi atau mengurangi, dia sudah salah
dan dia mengurangi, menzalimi daripada cara berwudunya, ya, merusak cara-cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila air sedikit, boleh untuk dia menghemat air untuk teman yang akan datang berwudu, membagi bagian, ya, jangan sampai dihabiskan dengan dia semuanya atau memanjangkan waktu, kelamaan wudunya sedang orang ngantri. Nah, itu juga makruh. Menyusahkan orang, antrian lama, dia berwudu lama. Nah, itu semuanya harus dia perhatikan kondisi air, kondisi orang yang ngantri di dalam berwudu. Contoh-contohnya di toilet-toilet dan lain-lain. Nah, itu semuanya kalau dia kerjakan dengan bijaksana, maka dia termasuk orang yang baik, ya, ditinggalkan yang makruh-makruhnya di dalam berwudu. Itu juga termasuk dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang baik di dalam berwudu, ya, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyuruh orang lain, tidak juga antrian zaman sekarang air wudu kurang, ya, memakainya, bahkan kalau air wakaf malah jadi dosa karena air tersebut wakaf masjid udah ada listriknya, pembayarannya. Nah, nanti pembayaran itu mahal sebab dia memakai wudu, apalagi dia mandi. Nah, itu malah dosa pemakaian tadinya untuk ibadah akhirnya untuk adat, ya. Nggak boleh pemakaiannya melebihi batas. Itu di dalam makruhat wudu, ya. Lalu dilanjutkan dengan pasal syurutul wudu wal ghusl. Syarat-syarat berwudu. Syarat-syaratnya yaitu Islam. Anak yang sudah berusia 10 tahun dan Islam, orang tua yang sudah baligh, ya, anak-anak muda dia sudah baligh, tidak ada dia ragu di dalam keislamannya, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat, ya, di dalam Islamnya, dan dia mengerti kaifiat wudu dari tadi rukunnya, dia tahu anggota-anggota yang dibasuhnya, yang mana yang sunnah, yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib, dia harus tahu sebelumnya daripada syarat berwudu. Tamyiz, bisa membedakan, ya. Ini 3 kali, ini sekali, ini di kanan, ini kiri, nah, ini didahulukan, ini diakhirkan. Itu semuanya dia sudah tahu dia dalam syarat berwudu, mempelajarinya, ya. Karena mungkin nanti kalau orang yang baru masuk Islam dia belum tahu, mesti diajari, mesti dia dituntun untuk berwudu yang bagus, tidak salah wudunya, maka dia harus mengerti. Lanjut, di dalam berwudu syaratnya adalah an-naqa 'anil haid wa nifas, ya. Di dalam berwudu bagi wanita, dia harus bersih dari haid, menstruasi. Tidak boleh dia berwudu dalam keadaan dia haid. Ya, larang untuk beribadah dalam keadaan haid, dia berwudu dilarang. Walaupun untuk haji, ya. Dan nifas, begitu juga dalam keadaan dia setelah bersalin, tidak boleh dia beribadah karena dia sementara banyak darah yang keluar, dia harus membersihkan darahnya, ya. Dan tidak boleh berwudu, makruh di dalam keadaan berwudu. Begitu pula di dalam syarat berwudu tidak ada sesuatu yang menutup dari kulit-kulit pori-pori kita. Misalnya ada ensoplas, nah ini menutup, harus dibuka. Gak sah wudu kita karena ada sesuatu kulit yang tertutup dengan benda yang misalnya cat yang tebal atau warna-warna dari obat-obatan yang tebal, ya, harus dibersihkan dahulu supaya tidak ada air yang tidak menyerap ke dalam pori-pori. Itu syarat wudu. Amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, ya. Baik minyak, baik sesuatu yang cair, ya, apalagi yang kental, ya. Dia harus bersihkan dahulu, hilangkan dahulu. Apabila itu kain, basuhan-basuhan yang lain-lainnya, ya, dia harus betul-betul menyampaikan daripada air ke pori-pori anggota tangannya, wajahnya, dan kakinya. Begitu juga kepala. Syarat wudu yang lain yaitu al-ilmu bi fardhiyatih, ya. Dia mengetahui, mempunyai ilmu, mengetahui bahwa wudu itu wajib untuk sholat. Tidak bisa dia tidak mengerti kewajiban wudu itu untuk ibadah. Dia harus perhatikan ilmunya, ya. Dia perhatikan rukunnya tadi,
Ya, dia tahu yang mana yang fardu, dia tahu mana yang sunnah. Ya, dia betul-betul pelajari ya berwudu tersebut sehingga wudunya sempurna. Itu syarat-syarat berwudu. Ya, dia pelajari yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Jangan sampai yang rukun dibilang sunnah atau itu tidak boleh karena rukun nggak boleh disamakan dengan yang sunnah. Atau sebaliknya, yang sunnah dibilang rukun. Wah, ini lebih juga dia tidak mengetahui ya. Dia harus tahu al-ilmu bi fardiyatihi wa la ya'taqida fardan min furudhihi sunnah. Jangan dia berkeyakinan salah satu yang fardu dibilang sunnah. Misalnya membasuh kaki dibilang sunnah ya. Sedangkan itu wajib. Atau membasuh telinga dibilang wajib. Padahal telinga itu sunnah, nah, itu dilarang. Dia mesti harus tahu yang mana yang wajib dan yang mana sunnah. Itu dari syarat-syarat dia berwudu. Wasilatut tahara adalah air. Dia harus tahu air itu suci. Air mutlak yang mana suci mensucikan. Ya. Dia suci dan mensucikan kepada yang dipakainya. Ya. Air tersebut bersih dari najasah. Ya. Dan anggotanya pun bersih dari najis. Nggak boleh anggota kita ada najis, ada darah, kita cuci sambil berwudu. Akhirnya menjadi buyar darah itu di tangan kita. Yakinkan dulu darah, nanah, hilangkan dahulu sebelum nanti merusak warna dari darah atau nanah tersebut dipakai dengan sambil berwudu. Dibersihkan dulu. Itu juga harus diperhatikan. Ya. Wajarul ma' 'ala al-'udhu. Dia siram betul-betul, dialirkan ya, daripada air tersebut, air wudu ke anggota-anggota tersebut. Ya, dari anggota wajah, mengalir betul-betul. Ya, diusap, digosok. Ya. Dia mengetahui bahwa air itu yakin sampai ke tempat-tempat yang dia basuh. Dari wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu semuanya dia yakini dengan mengetahui dengan syarat tersebut. Ya. Lalu dan syarat wudu yang terakhir disebutkan di sini wadukhulul waqt. Liwa'al wila li daimil hadas. Bagi orang yang daimul hadas atau salisul baul atau salisul istihadah terkecuali. Ya. Syarat wudunya dia memenuhi karena dia berdarah selalu dalam keadaan istihadah atau kencing selalu dalam keadaan beser, dia tidak sudah prostatnya ya. Nah, itu dia harus masuk waktu dahulu ya. Masuk waktu, dia bersihkan semua najis-najisnya, langsung dia pakai pembalutnya, wanita softteknya, langsung dia berwudu. Karena ditakutkan nanti kelamaan dia tidak berwudu ya akan keluar lagi. Maka cepat-cepat dia sholat, jangan dia berjamaah. Dan cukup dia sendiri sholat. Dan tidak dia makmum atau dia jadi imam. Kalau dia makmum, nanti kelamaan imamnya. Nanti keluar daripada darahnya atau kencingnya. Begitu juga kalau dia imam, mungkin nanti di pertengahan sholatnya dia keluar. Nah, batalkan sholatnya. Maka bagi orang yang daimul hadas, yang selalu keluar hadas, keluar darah dan air kencing, itu dia sholat sendiri. Setelah yakin masuk waktu, membersihkan najisnya, dia berwudu, dan dia balut itu semuanya daripada tempat-tempat yang keluar darah atau keluar air seninya, maka dia langsung sholat sendirian. Setelah itu diqomat, ya, dia sembahyang sendiri. Nah, itu bagi yang daimul hadas, orang-orang yang dalam keadaan sakit, ya, maka dia harus masuk syaratnya waktu sholat. Ya. Kalau kita boleh, kita masuk sholat, kita nggak sembahyang dulu nanti. Karena kita nggak ada yang kita keluar darah ataupun orang sehat, boleh sembahyang jam 1, boleh sembahyang jam 2, boleh sembahyang jam 3, sebelum waktu-waktunya keluar. Itu. Tapi mereka dianjurkan di awal waktu. Dukhulul waktu, masuk waktu dahulu untuk bagi daimul hadas atau salisul baul atau salisul istihadah. Orang yang sering keluar darah atau kencing, dia cepat-cepat masuk waktu syaratnya dan sudah dia. Kalau kita yang sehat boleh berwudu dari sore. Berwudu misalnya untuk malam boleh, berwudu untuk isya dari sebelum maghrib boleh. Tapi mereka tidak, ditakutkan keluar darah atau keluar air kencing. Itu di dalam syarat-syarat wudu. Mudah-mudahan
sempurna pembahasan kita di dalam wudu. Nanti kita masuk ke pembahasan pemakaian sepatu khuf pengganti daripada air wudu di dalam bab yang akan datang. Faslun wa yajuzul mashu 'alal khuffain badalan an ghaslil rijlain fil wudu. Mudah-mudahan bermanfaat daripada pembahasan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.